Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seiman. Sebelum kita menyelami pembahasan yang penuh makna ini, mari kita penuhi kolom komentar dengan lantunan sholawat Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap kalimat yang kita tulis menjadi berkah bagi kita semua. Mari kita jalin silaturahmi dan jangan lupa untuk mendukung channel Tafsir Hidayah dengan menekan tombol subscribe, agar kita senantiasa dapat berbagi ilmu dan inspirasi. Siap? Mari kita mulai. Musik. Banyak di antara kita mendambakan cinta Allah, namun tak semua mengetahui jalan menujunya. Rahasia ini tidak terletak pada banyaknya amal ibadah yang besar, pun tidak pada popularitas yang kita raih dalam beragama. Justru, ia tersembunyi dalam satu sikap yang seringkali kita remehkan, kerendahan hati. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas 5 ciri kerendahan hati yang mampu mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Jangan sampai terlewatkan, karena bisa jadi rahasia yang akan Anda dengar nanti adalah kunci untuk menjadi kekasih Allah, tanpa perlu perhatian manusia sedikit pun. Musik. Dalam pandangan kebanyakan manusia, kerendahan hati seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Kita hidup di era yang mengagungkan sorotan publik, pujian, dan pencapaian-pencapaian lahiriah. Namun, tahukah Anda, di sisi Allah, kedudukan tertinggi bukanlah milik mereka yang paling banyak disorot, melainkan mereka yang paling rendah hatinya. Kerendahan hati adalah mahkota tak kasat mata, yang justru meninggikan seorang hamba pada tingkatan yang tak terbayangkan. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri sendiri, ia bukan tentang merasa hina, melainkan tentang menyadari kedudukan sejati kita di hadapan Allah. Orang yang rendah hati tidak mencari pujian manusia, tidak haus pengakuan, dan tak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Sebab yang ia kejar hanyalah keridaan Allah semata. Setiap kali ia menundukkan kepala di hadapan Rabbul Izzah, justru disitulah ia sedang berdiri paling tinggi di langit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah hati, karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya." HR, Muslim. Inilah rahasia agung dari kerendahan hati. Semakin seseorang merendah, semakin ia diangkat. Semakin ia tidak ingin terlihat, semakin Allah menampakkannya dengan cahaya yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang dicintainya. Kerendahan hati adalah cerminan dari kebesaran jiwa. Ia terlahir dari hati yang mengenal penciptanya. Ia membuat seorang hamba tetap tenang meskipun tidak disanjung, sabar meskipun tidak dianggap, dan ikhlas meskipun tidak dihargai. Karena baginya, cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang menilai, dan cukup Allah yang mengangkat. Ini adalah keindahan yang jarang dipahami dunia. Saudaraku, inilah 5 kunci menjadi kekasih Allah melalui kerendahan hati yang sering kita lupakan. Pertama, tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Salah satu indikasi hati yang bersih adalah ketidakmampuan untuk merasa lebih unggul dari siapapun. Meskipun memiliki ilmu, amal, atau kedudukan tinggi, ia selalu menyadari bahwa nilai sejati hanya ada di sisi Allah, bukan di mata manusia. Kesombongan itu sangat halus, kadang muncul melalui pikiran kecil seperti, "Aku lebih baik darinya." Padahal, bisa jadi orang yang kita pandang rendah justru lebih dicintai Allah karena ketulusan hatinya. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi. HR, Muslim. Ini menunjukkan bahwa kesombongan bukan hanya perkara besar seperti meremehkan orang miskin atau menghina sesama, tapi juga perasaan kecil yang membuat kita merasa lebih suci. Jika dibiarkan, perasaan ini dapat menutup pintu rahmat Allah. Jalan keselamatan adalah dengan merendah, selalu berprasangka buruk terhadap diri sendiri, dan berprasangka baik terhadap orang lain. Saat melihat orang yang berbuat dosa, katakan dalam hati, "Bisa jadi ia bertaubat sebelum meninggal, sementara aku belum tentu." Rendah hati bukan berarti rendah diri, tapi menyadari bahwa semua kebaikan yang kita lakukan hanyalah karunia dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Itulah yang membuat seorang hamba tetap lembut dan disayangi oleh penduduk langit. Kedua, berani meminta maaf dan tidak malu mengakui kesalahan.
salah satu tanda hati yang suci adalah keberanian untuk meminta maaf ketika berbuat salah. Orang yang tawadu tidak merasa direndahkan ketika mengakui kesalahannya. Ia tahu bahwa meminta maaf bukanlah sebuah kekalahan, melainkan kemenangan melawan ego. Sebaliknya, orang yang sombong lebih memilih mempertahankan gengsi daripada memperbaiki hubungan. Padahal, harga diri yang sejati ada pada keridaan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Meminta maaf membutuhkan keberanian, karena itu berarti kita meruntuhkan tembok kesombongan. Hamba yang dekat dengan Allah akan berkata, "Lebih baik aku yang mengalah agar hatiku tenang dan Allah ridha, meskipun orang lain datang lebih dulu." Ia memahami bahwa dunia ini hanya sementara, sedangkan permusuhan dan gengsi hanya akan memberatkan perjalanan menuju akhirat. Jangan takut terlihat lemah karena memohon maaf. Di sisi Allah, itu adalah tanda kekuatan iman. Rasulullah SAW sendiri, manusia termulia, pernah memaafkan orang-orang yang menyakitinya, bahkan mendoakan mereka. Jika kita ingin mengikuti jejak beliau, maka jangan biarkan ego menghalangi kita dari derajat yang tinggi di hadapan Allah. Ketiga, tidak memamerkan kebaikan, justru menyembunyikannya. Hati yang mengenal Allah akan merasa cukup jika dilihat olehnya, tak peduli apakah manusia tahu atau tidak. Karena itu, ia tidak suka memamerkan kebaikan. Ia justru merasa tenang ketika amalnya tersembunyi, sebab di sanalah kemurnian niat diuji. Orang yang sibuk mencari perhatian manusia mungkin akan merasakan kelelahan. Tapi orang yang hanya mencari ridha Allah akan damai meskipun tak ada yang memuji. Menyembunyikan amal bukan berarti kita tidak boleh melakukan kebaikan di depan orang lain, tetapi harus dijaga niatnya. Apakah kita ingin menginspirasi atau sekadar ingin dikenal? Rasulullah SAW bersabda bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah yang ikhlas dan konsisten, meskipun kecil. Maka, amal rahasia yang tak diketahui siapapun bisa jadi lebih besar nilainya daripada amal yang viral di mata manusia. Saudaraku, jangan takut amalmu tidak terlihat. Allah tidak membutuhkan saksi dari manusia untuk menghitung pahala. Cukup Allah yang tahu. Karena pada hari ketika semua tabir terbuka, amal-amal kecil yang kamu sembunyikan justru akan bersinar paling terang di hadapannya. Keempat, memuliakan orang lain meskipun lebih rendah secara duniawi. Hati yang dekat dengan Allah tidak mengukur manusia dengan timbangan dunia. Ia tahu pangkat, harta, dan status hanyalah sementara. Karena itu, ia memuliakan setiap orang, bahkan yang dipandang rendah oleh manusia. Ia sadar bahwa mungkin orang yang sederhana di mata kita justru lebih mulia di sisi Allah karena amal dan keikhlasannya yang tak terlihat. Memuliakan orang lain adalah cermin kerendahan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi." Isya'ar Muslim. Kesombongan sering lahir ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain. Maka, cara menghancurkannya adalah dengan memuliakan mereka. Baik melalui ucapan yang lembut, sikap hormat, atau doa yang tulus. Saudaraku, jangan meremehkan siapapun. Bisa jadi orang yang kau pandang rendah doanya menembus langit, sementara doamu tertahan. Maka muliakan semua. Karena di mata Allah, kemuliaan bukan pada gelar atau kekayaan, tapi pada takwa yang tersembunyi di hati. Kelima, selalu merasa dosa banyak meskipun amalnya banyak. Hati yang benar-benar mengenal Allah tidak pernah merasa aman dari dosa. Meskipun amalnya banyak, ia tahu seberapapun banyak ibadahnya tetap tidak sebanding dengan nikmat Allah yang tak terhitung. Justru, semakin bertambah amalnya, semakin besar rasa takutnya. Karena ia paham bahwa keselamatan bukan karena amal, melainkan karena rahmatnya. Perasaan ini bukan untuk membuatmu putus asa, tapi untuk menjagamu dari sombong. Sebab yang paling berbahaya bukan dosa besar, tapi rasa aman dan bangga yang membuatmu lupa akan kebutuhanmu kepada Allah. Maka, orang-orang yang dekat dengannya justru paling sering menangis, paling banyak beristighfar, meskipun amal mereka tak terhitung. Saudaraku, jika hari ini kamu merasa takut dosamu banyak, jangan anggap itu musibah.
Itu adalah rahmat yang Allah tanamkan agar hatimu tetap lembut dan tidak terjerumus ke dalam kesombongan. Karena yang Allah cintai bukan yang merasa suci, tapi yang merasa hina dan terus kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia memang mengajarkan kita untuk meninggikan diri, mengejar sorotan, dan mencari pengakuan. Tapi Allah memanggil kita untuk merendah. Karena di hadapannya, yang mulia bukan yang ditinggikan manusia, tapi yang hatinya tunduk tanpa pura-pura. Semakin kita tunduk, semakin Allah angkat derajat kita. Itulah rahasia para kekasihnya. Mereka tak sibuk mencari pujian karena yang mereka kejar hanyalah ridha. Dan pujian langit itu tidak turun kepada hati yang sombong, tapi kepada hati yang rela direndahkan oleh dunia demi dimuliakan oleh Allah. Jika ada sikap tawadu yang masih sulit kamu lakukan, tulislah di komentar, "Ya Allah, jadikan aku hamba yang rendah hati di hadapan-Mu." Semoga kalimat ini menjadi doa yang membawamu kepada kemuliaan yang abadi. Bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar. Jalan menjadi kekasih Allah seringkali tersembunyi di balik kerendahan hati yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tapi selalu terlihat olehnya. Setiap hati membutuhkan pengingat karena kita manusia yang mudah lupa. Dapatkan tausiah, doa, dan motivasi Islami yang menguatkan. Silakan klik berlangganan channel Tafsir Hidayah karena kebaikan harus terus didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.